Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, akhirnya geng Amin Rais Egy Sujana Khozainuddin resmi dipolisikan, saudara. Gara-gara kemarin yang kemudian viral ya, mengadakan acara memprovokasi masyarakat untuk melakukan people power. Bahkan ada salah satu orator yang ada di sana, wah gila, kantor Jokowi. Udah gila-gilaan pokoknya, provokasi semua yang ada di ruangan diskusi. Dan karena itu Amin kembali dilaporkan. Karena bukan hanya pertama kali ini. Dulu 2019 Amin Rais CS, Rizik Syihab salah satunya, itu juga pernah dilaporkan ke polisi gara-gara makar atau tujuan makar people power. Ya, 2019. Jadi ini bukan cerita baru. Si Amin Rais CS gembar-gembor people power ini sudah sedari lama. Karena power mereka nggak ada, maka tidak pernah terjadi people power. Karena tidak punya power, ya, gak punya power, gak jadi rencana mereka. Jadi power kecil merasa besar. Ini masalah. Ini masalah. Kita coba cek baca nih beritanya ya. Ini masih baru sekali. Sekarang kembali si Amin Rais CS dilaporkan oleh mahasiswa sekarang. Sejumlah tokoh dilaporkan oleh Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Pancasila ke Polda Jabar berkaitan dengan dugaan penyebaran ujaran kebencian pada hari Selasa. Pak, 2 hari ke belakang ya. Beberapa nama tokoh yang masuk dilaporkan, diantaranya Muedrik Sangidu, Amin Rais, Rijal Padilah, Muhammad Taufik, Syahganda Nainggolan, Egy Sujana, Syukri Padholi, Dedi S. Budiman, dan Ustadz Ahmad Khozainuddin. Kenapa sih Khozainuddin digelari Ustadz nih? Nih yang nulis berita ini tuh ngaco. Dan Ahmad Khozainuddin, coret Ustadznya. Layakkah dia disebut Ustadz? Ini ideologi HTI, hati-hati nih si Khozainuddin tuh. Makanya selalu saya sampaikan, sudah saatnya pemerintah itu, negara itu hadir. Tangkap para ideolog HTI. Salah satunya Khozainuddin. Organisasinya udah dibubarkan, ideolognya dibiarkan. Gimana sih? Lanjut nih. Usai melaporkan ke Ditreskrimsus Polda Jabar, Ketua Aliansi Farid Nur Fadilah mengatakan dugaan ujaran kebencian itu ditayangkan melalui video. Nama-nama itu diduga sudah membuat dan menyebar hasutan ujaran kebencian yang disebarkan lewat media elektronik mengarah ke perbuatan makar. Itu kan melanggar aturan perundang-undangan ITE pasal 28 ayat 2 tentang ujaran kebencian dan tak menutup kemungkinan melanggar undang-undang hukum pidana pasal 104, 106 dan 107 pada putusan MK nomor 7 garis miring PUU strip X V garis miring 2017 tentang perbuatan makar, kata Farid setelah membuat laporan di Polda Jabar. Menurut Farid, hingga saat ini belum ada klarifikasi ataupun penjelasan dari sejumlah tokoh yang dilaporkan tersebut. Kami melampirkan pula video berisikan pembuatan dan penyebaran ujaran kebencian serta ajakan untuk melakukan people power makar sebagai bukti dan sebagai bahan argumentasi awal. Kami melampirkan pernyataan sikap berkenaan dengan delik yang kami adukan. Pihaknya pun menuntut Amin Rais dan tokoh lainnya untuk membuat pernyataan atau menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan disiarkan secara live di platform digital agar tidak mengandung kegaduhan di masyarakat luas.
meminta maaf dan mengklarifikasi telah membuat dan menyebarkan ujaran kebencian melalui ajakan people power yang merupakan bahasa lain dari upaya menjatuhkan kekuasaan presiden secara sah dan terlebih melanggar perundang-undangan. Pihaknya juga meminta untuk mengakui bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan presiden yang sah adalah bagian tak terpisahkan dari menjaga keutuhan NKRI. Jika kemudian tuntutan-tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka akan dilakukan tindakan lebih tegas untuk menjaga pemerintahan yang sah serta peraturan perundang-undangan tidak ternodai melalui sistem-sistem tidak bertanggung jawab dari Amin Rais dan kawan-kawan, pungkasnya. Jadi udah sangat banyak beritanya yang memuat ini ya, bahwa Amin Rais CS itu dilaporkan ke polisi gara-gara kemarin provokasi people power. Satu kali lagi, mereka ini manusia yang tingkat halusinasinya terlalu tinggi. Perlu dicek ke bagian psikologi. Sehatkah jasmani dan rohaninya mereka? Karena aneh, mereka menginginkan people power. Sabar bos, beberapa bulan lagi ke depan kok bakal pergantian presiden. Kalau Anda benar-benar benci Jokowi dan ingin presiden diganti, sabar, tarung secara sehat di 2024. Kalau kalian mendukung salah satu paslon, kita tempur di 2024 secara sehat. Jadi jangan people power. Saya yakin si Amin ini sedang mencari simpati dari masyarakat yang selama ini tidak suka kepada Jokowi. Ya, ada nggak? Oh ada. Kenapa masyarakat ada yang membenci Jokowi? Ya karena hasil provokasi dari Amin Rais CS, PA 212 CS, FPI CS, HTI CS. Itu ada yang terprovokasi. Pemerintah anti-Islam, PKI, ada kan yang kayak gitu tuh. Ceramah-ceramahnya ada. Masyarakat ada yang kena doktrinnya, oh ada. Kita tidak menafikan itu. Cuma kalau hitungan persen 0, sedikit banget. Nah, si Amin Rais CS ini memanfaatkan orang-orang itu, orang-orang yang terprovokasi itu. Tapi ya kita nggak khawatir, karena yang terprovokasi sebetulnya sedikit. Ya, 0, faktanya Jokowi sampai di akhir periodenya sekarang, 85% masyarakat suka kepada cara memimpin Jokowi, pemerintahan Jokowi. Artinya mereka memprovokasi selama ini cuma dapat 1-2 kepala, orang awam, orang bodoh. Provokasi HTI, provokasi FPI, provokasi Amin Rais CS, ya hanya dapat kepada 1-2 kepala di Republik ini. Nggak signifikan. Karena ya kita terus hadir, nggak boleh. Kita harus kemudian jujur mengatakan, mana ini orang yang sedang mencari panggung. Si Amin ini sedang mencari panggung untuk nanti di 2024 agar yang membenci Jokowi, hasil provokasi kelompok-kelompok yang kemudian tadi saya sebutkan, itu memilih partai umat, partai buatan dia, yang hampir saja kemarin juga nggak lulus. Verifikasi faktual. Hampir kan? Kenapa? Karena nggak punya massa. Ya, sedang mendirikan partai baru, makanya membutuhkan dukungan dari banyak orang. Makanya terus tuh si Amin itu menaikkan elektabilitasnya, ya. Tapi dia nggak sadar. Tujuan dia mungkin menaikkan elektabilitas, tetapi dengan cara-caranya yang kayak gitu, cara-caranya yang bangsat, cara-caranya yang biadab, cara-caranya yang kotor, maka sesungguhnya dia bukan ingin bukan sedang menaikkan elektabilitas, sedang menghancurkan dirinya dan partainya. Itu catat tuh. Sedang meremukkan
marwahnya dan partainya. Cara-caranya kotor kayak gitu, aneh. People power, siapa lu? Ini masyarakat menginginkan, bertanya kapan people power. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Masyarakat HTI, masyarakat FPI, masyarakat PA212, masyarakat Amin Rais. Berapa persen dari mayoritas masyarakat Indonesia? Udahlah, jangan terus bodoh-bodohi kita dengan kalimat atas nama masyarakat, atas nama ini. Sampah. Nggak ada, kalian memprovokasi aja. Dan terakhir, saya apresiasi mahasiswa yang telah melaporkan, karena ya perlu orang-orang kayak gini itu ya ditindak, minimal ditegur gitu loh. Jangan sampai seenaknya memprovokasi orang-orang. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Praktis Wazinuddin, jelas ideolog HTI mesti ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.